Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Kurnia Akbar dari kelas D dengan MTM 257821101. Di sini saya akan mengerjakan tugas video hands-on yang bertema Vision Control System, yaitu saya bertugas mencatat setiap perubahan file proyek pada shortcode proyek shortcode yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. yang 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 ini juga sudah membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan dan memfasilitasi kolaborasi. Nah, lanjut aja. Nah, kita diminta untuk instalasi. Nah, berhubung saya sudah install dan saya udah coba mencobanya tadi, jadi langsung ke latihan satu. Di mana latihan satu ini lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dan senam dengan nama lengkap dan user email. Kita buka CMD, ini anak git config, git config, oh ya, git config ngisi username, git config, apa ya, bang, astagfirullah, puasa bersahabat. Dan selanjutnya kita mengisi nama dengan mengisi user email seperti tadi. Git config global user email. Pada latihan satu ini kita diminta untuk konfigurasi ini digunakan untuk masukkan identitas nama kita dan email, karena Git ini membutuhkan informasi karena setiap perubahan yang disimpan dalam Git mencatat siapapun yang membuat perubahan tersebut. Selanjutnya kita git config list. Git config list ini dijalankan untuk melihat apakah nama dan email sudah tersimpan di dalam Git itu. Git tersebut kita lakukan di Git config list. Nah, ini sudah ada nama kita, nama saya, nama saya, dan email saya yang sudah ada di dalam Git tersebut. Selanjutnya, Git repository dalam bahasa Indonesia artinya rudal. Repository merupakan istilah yang digunakan pada repository proyek yang menggunakan Git. Kita di sini diminta untuk membuat ini apa, gudang ataupun project dengan kita dalam lokal komputer kita. Git project, git init, sorry, init project 257821101. Nah, ini kan sudah terinstall, sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita cd project 2578211, enter. Selanjutnya dir slash enter.
sudah sama seperti yang sini. Aha, itu selanjutnya saya diminta untuk buatkan 3 file kosong pada repository yang telah dibuat dan lakukan perintah di status. Saya akan pakai notepad. Kita 3 Ctrl S, file 1, enter, lagi, file keduanya, file 5A, Ctrl S, file 2, enter, kita buat lagi file 3, 89, Ctrl S, file 3, save. Sudah kita buat dan lakukan perintah git status untuk melihat repository tersebut. Saya akan melakukan git status untuk melihatnya. Nah, ini karena di sini belum kondisi file yang belum mengalami perubahan, tetapi sudah ditandai belum disimpan pada version control. Jadi kita akan melakukan git add supaya status perubahan file saat ini adalah stats. Git add bintang. Kenapa saya menggunakan git add bintang? Karena untuk menandai semua file yang berada di dalam directory saat ini, kan, kalau saya mau git ada di file 1 itu hanya menandakan file berdasarkan nama kita langsung kita cek git statusnya. Nah, sudah dalam file sudah berada di stats, kondisi state. Selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada file 1. Nah, file 1 slash bc Ctrl F, sudah kita akan git status untuk mengecek. Nah, bisa dilihat di sini itu file 1 telah termodifikasi karena kita sudah mengubahnya atau menambahkan konten ABC di dalam file tersebut. Kita git jadi bintang, kita git commit. Saya akan melakukan git commit, git end, nama file tersebut satu. Kalau sudah berhasil saya commit ini contohnya, dan selanjutnya saya diminta untuk melakukan perintah git log dan pastikan terdapat minimal 2 perubahan pada repository. Dan setidaknya ada sebuah file yang memiliki lebih dari 1 perubahan. Kita ubah lagi, ditambah slash URL ts root, kita cek git status. Nah, file 1 sudah berhasil termodifikasi karena kita sudah menambahkan URL pada file tersebut. Selanjutnya kita akan menandai file tersebut seperti tadi, git commit. Saya akan melakukan git commit seperti yang tadi, git commit satu. Saya sudah termodifikasi, sudah tercommit kembali. Nah, saya diminta untuk jalankan perintah git log git untuk melihat minimal 2 perubahan pada repository saya. Di sini sudah ada 2 perubahan yang sesuai diminta pada file tersebut. Kita lanjutnya ke
Git tag. Git tag ini label buat menandai file ataupun folder tersebut. Seperti contoh seperti buku, kalau kita tandai dengan stempel ataupun label. Nah, untuk membuat tag dan perintah berikut. Kita buat git tag versi 1.1.0.0 dan git tag account ya. Nah, sudah berhasil git tag git di white tag. Selanjutnya kita annotate tag, tambahkan opsi strip A dan strip M. Git tag strip A, strip A versi 1.0.1 strip M rilis versi 1.0.1. Oke, kita tag untuk melihat tag tersebut sudah ada tagnya. Ini bertujuan untuk menandai label pada file tersebut. Di latihan 4 ini, pilih salah satu commit lalu buat tag dengan nama v versi 1.0. Kita akan buat, teman-teman kita git log, kita buat, kita salin ini, Ctrl C, nah tadi git tag versi 1.0, Ctrl V, ambil yang file pertama yang mengalami file 1. Ini yang pertama yang kita modifikasi, sedangkan ini yang kedua. Kita ambil yang pertama, kita modifikasi, enter. Untuk mengeceknya, itu git show. Git show. Nah, ini tujuannya dengan adanya tag developer dapat dengan mudah mengetahui commit mana yang menjadi versi tertentu. Ini tujuannya juga untuk menjadi dalam kita dalam mengembangkan suatu proyek. Selanjutnya, VJS hanya akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi terakhir. Yang disimpan perintahnya adalah git diff. Nah, di sini kita untuk diff seperti sama saja dengan git show. Cuma kita coba aja git diff. Terus kita salin yang ini, yang file yang pertama yang mengalami modifikasi, tapi selanjutnya yang kedua, enter, sama saja dengan git show, tidak ada perbedaannya. Selanjutnya kita ke latihan 5, di mana kita membuat sebuah public GitHub dengan nama init npm nama lengkap. Kita ke GitHub, pastikan kalian sudah dan membuat repository namanya sesuai dengan init npm nama lengkap. Init 257.82.101 nama lengkap.
Oh, ini jangan lupa dipublish, itu kita buat repository. Selanjutnya, setelah membuat repository, kita akan mengupload semua perubahan dari local repository kita yang telah kita buat sebelumnya ke GitHub. Yang file ini 123 dan project ini itu kita akan pindahkan ke GitHub. Kita pindahkan ke GitHub. Caranya git mod add github salin link yang ini. Kita salin, kita Ctrl V, lakukan lagi git push github master. Kita tunggu. Nah, sudah berhasil. Kita cek, sudah ada file 123 yang dari local repository ke dalam GitHub. Lanjut ke latihan 6. Kita diminta lakukan perubahan terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi file atau menekan file baru. Yang telah kita lakukan commit dan push. Kita tadi file 1 sudah, file 2 RI git status. File 2 telah termodifikasi karena saya sudah menambahkan TRI dalam file. Terus kita file git add kita akan git commit file enter. Sudah berhasil kita commit. Lakukan git push. Kita git push. Kita salinan ini. Astagfirullah. Tidak terjadi. Ctrl C, Ctrl V, enter, kita tunggu. Nah, sudah berhasil kita ubah dan akan masuk ke dalam GitHub-nya. Karena kalau tidak kita menggunakan git push script set upstream GitHub master, itu tidak akan tidak ada perubahan di dalam GitHub tersebut. Hanya ada perubahan di dalam local repository kita sendiri. Kita refresh. Sudah ada perubahan. Sama seperti yang ada di local repository kita. Selanjutnya, kita akan membuat clone dari GitHub ke local repository beserta catatan riwayat lengkap repository lokal. Ini clone salin kode yang dari sini. Git clone
masih untuk down, statusnya sudah down, berhasil dari GitHub ke lokal repository kita, sudah masuk di filenya sama di yang di kita tadi, kata kita pindah, sorry sorry ini kita cut, kita taruh di terus ini. Sudah lanjut, sudah terus tag yang dibuat di lama tidak otomatis kirim. Oh, kita akan di sini membuat tag pada GitHub di sini, karena di sini belum tidak ada tag tersebut, bisa dilihat tidak ada tagnya. Kita akan membuat tag tersebut di dalam GitHub. Git push bikin akal ya, karena sini oh, saya tidak bisa menggunakan git push origin dev karena kan saya memang git remote ada di GitHub, karena laptop saya tidak bisa origin dev. Saya sudah coba-coba tadi, saya coba, saya laptopnya tidak bisa, saya tidak juga tidak kurang mengerti sebelumnya, sudah saya taruh, saya cari tahu, tapi ini dapat dari teman saya, katanya kalau nggak bisa pakai git push, git patch. Bentar. Nah, sudah berhasil melakukan tag di pada GitHub tersebut. Kita ada tagnya versi 101, versi 1.0.0, versi 1.0. Lanjut, jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull, apa fungsinya, berikan contoh. Nah, gimana? Nah, di latihan 9 ini kita diminta untuk git pull. Git pull. Git pull itu seperti kembalikan dari GitHub ke local repository kita. Hmm, git pull. Oh, oke oke. Git pull ada perintah, adalah perintah. Oke, kita pertama kita ke vertikal, edit, kita tambahkan halo, kita commit change, kita coba, kita balik lagi ke terminal, jelaskan apa yang dimaksud perintah git pull. Kita akan melakukan git pull, kita akan memanggil dari GitHub
ke lokal repository kita. Seperti tadi kita dari lokal repository ke GitHub, kembalikan Git pull. Sudah berhasil, sudah down, kita dalam mana tersebut. Nah, sudah melakukan perubahan dari zaman tersebut, sudah ada perubahan gridnya. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan kata, kesalahan kata, atau kata yang tidak enak didengar. Mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.